Hari ke-11, tentang disiplin diri dan bakat. Apakah bakat segalanya? Selamat datang kembali dalam perjalanan membangun disiplin diri melalui buku 365 Days with Self-Discipline, karya Martin Meadows. Hari ke-11 ini membawa kita pada salah satu topik yang sering menjadi perdebatan. Peran bakat versus disiplin diri dalam mencapai kesuksesan. Banyak orang percaya bahwa bakat alami adalah kunci utama untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Namun, Martin Meadows menegaskan bahwa bakat saja tidak cukup. Disiplin diri adalah faktor pembeda yang sebenarnya. Bakat mungkin memberi Anda awal yang baik, tetapi tanpa disiplin, potensi itu akan berakhir, begitu saja. Sebaliknya, seseorang tanpa bakat luar biasa, tetapi dengan disiplin diri, dapat melampaui mereka yang mengandalkan bakat tetapi tidak bekerja keras. Mari kita pelajari lebih dalam bagaimana disiplin diri lebih penting dibandingkan bakat, dan bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk mengembangkan potensi terbaik Anda. Bagian 1. Bakat sebagai awal bukan akhir. 1. Apa yang dimaksud dengan bakat? Bakat seringkali dianggap sebagai kemampuan bawaan, sesuatu yang hadir sejak lahir, dan membedakan satu individu dari yang lain. Contoh, atlet berbakat dengan fisik kuat, musisi yang berbakat dalam memainkan alat musik sejak usia dini, atau pelajar yang memiliki kecerdasan tinggi secara alami. Namun, Meadows menjelaskan bahwa bakat hanyalah permulaan. Itu seperti memiliki peta yang baik untuk perjalanan Anda, tetapi tanpa usaha dan disiplin, peta itu tidak akan membawa Anda kemanapun. 2. Disiplin sebagai penggerak utama. Bakat memang bisa memberikan keunggulan awal, tetapi seringkali, mereka yang berhasil mencapai puncak adalah mereka yang menggabungkan bakat dengan kerja keras, komitmen, dan konsistensi. Atlet Olimpiade misalnya, tidak hanya mengandalkan bakat mereka, tetapi menghabiskan ribuan jam berlatih untuk mengasah keterampilan. Kutipan kunci dari Meadows. Bakat hanya akan membawa Anda sejauh disiplin Anda memanfaatkannya. Bagian 2. Mitos tentang bakat hebat. 1. Kesalahpahaman tentang orang berbakat. Salah satu mitos terbesar adalah percaya bahwa orang-orang sukses, seperti atlet top, seniman, atau pengusaha besar, mencapai kesuksesan hanya karena bakat mereka. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa disiplin, kerja keras, dan kebiasaan konsisten memainkan peran lebih besar dibandingkan bakat alami. Contoh nyata, Michael Jordan tidak dipilih untuk tim sekolahnya pada awalnya, tetapi karena disiplin yang luar biasa, ia menjadi salah satu atlet terbaik sepanjang masa. Beethoven kehilangan pendengarannya, tetapi menciptakan mahakarya karena dedikasinya untuk musik. 2. Bahaya mengandalkan bakat saja. Orang berbakat seringkali jatuh dalam perangkap berikut. Kemalasan. Merasa bahwa bakat cukup, mereka kurang disiplin untuk bekerja keras. Keangkuhan. Merasa terlalu nyaman dan tidak mau belajar dari kesalahan. Meadows menekankan bahwa bakat tanpa usaha adalah potensi yang sia-sia. Jika tidak, bakat disertai disiplin, bakat Anda mungkin hanya bertahan sebentar. Bagian 3. Disiplin mengalahkan bakat. Disiplin diri bukan hanya dapat melengkapi bakat, tetapi bahkan mengalahkannya. Dalam terbaik ini, Meadows memberikan argumen kuat bahwa dengan disiplin diri, siapapun dapat mengembangkan kemampuan hebat, terlepas dari tingkat bakat alami. 1. Jam latihan intensif. Mengalahkan genetik stubborn. Penelitian oleh Anders Ericsson, seorang psikolog, menunjukkan bahwa untuk menjadi ahli di bidang apapun, seseorang membutuhkan 10.000 jam latihan terfokus. Tidak peduli apakah Anda berbakat atau tidak, dedikasi waktu untuk belajar dan berlatih akan menentukan tingkat keahlian Anda. 2. Kisah nyata. Orang tanpa bakat hebat. Meadows mencantumkan beberapa contoh inspiratif. Chris Gardner, dari tunawisma menjadi pengusaha sukses dalam bidang finansial, berkat ketekunan luar biasa, dan kepercayaan diri untuk terus belajar. Edison gagal lebih dari 1.000 kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Ini menunjukkan bahwa usaha konsisten jauh lebih penting dibandingkan kemampuan bawaan.
Disiplin diri juga memungkinkan Anda untuk mengembangkan keterampilan baru, bahkan jika Anda tidak berbakat secara alami. Bagian 4. Cara mengembangkan disiplin diri untuk mengimbangi atau mengembangkan bakat Anda. 1. Buat kebiasaan sehari-hari untuk melatih keterampilan. Langkah pertama untuk mengembangkan disiplin diri adalah dengan membangun kebiasaan non harian. Jika Anda memiliki area di mana Anda ingin menjadi lebih baik, dedikasikan waktu untuk mempelajarinya setiap hari. Contoh, jika Anda ingin mahir memainkan gitar, luangkan 30 menit setiap hari untuk latihan. Jangan fokus pada hasil awal, fokuslah pada prosesnya. 2. Lawan distraksi dengan fokus. Disiplin seringkali hancur karena gangguan, seperti media sosial atau kebiasaan menunda. Anda harus berkomitmen untuk memprioritaskan latihan dan pengembangan diri daripada membuang waktu untuk hal-hal tidak penting. 3. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang kehilangan disiplin karena mereka merasa minder dibandingkan dengan mereka yang tampak berbakat. Martin Meadows mengingatkan bahwa kemajuan Anda adalah perjalanan pribadi. Fokuslah pada bagaimana Anda lebih baik dari diri Anda sendiri yang kemarin. Bagian 5. Gabungkan bakat dengan disiplin. Jika Anda memiliki bakat di bidang tertentu, disiplin diri dapat membuat Anda mengoptimalkan kemampuan tersebut. Jika Anda tidak merasa berbakat, Anda tetap dapat mencapai tingkat ahli dengan fokus, waktu, dan usaha yang disiplin. Langkah utama. 1. Temukan kekuatan atau potensi Anda. Setiap orang memiliki keunikan, bahkan jika itu tidak terlihat sebagai bakat tradisional. 2. Kembangkan keterampilan baru. Jangan hanya fokus pada bakat bawaan. Belajarlah keterampilan yang bisa melengkapi bakat potensi Anda. 3. Bersikap konsisten. Disiplin diri hanya dapat terbangun jika Anda konsisten, bahkan ketika Anda merasa tidak ada hasil langsung. Penutup dan refleksi. Membuat disiplin sebagai bagian dari kehidupan Anda. Sebagai penutup, tanyakan kepada diri Anda. 1. Apakah saya terlalu bergantung pada bakat atau kemampuan alami? 2. Apa satu area di mana saya dapat menggantikan kurangnya bakat dengan kerja keras dan disiplin diri? 3. Bagaimana saya bisa mulai menerapkan kebiasaan kecil untuk meningkatkan keterampilan saya setiap hari? Kutipan penutup dari Meadows. Bakat memberi Anda awal, tetapi disiplin membawa Anda melintasi garis finish. Bakat adalah berkah, tetapi disiplin diri adalah anugerah yang Anda bangun sendiri. Anda memiliki kontrol penuh untuk menentukan sejauh mana Anda akan melangkah. Jadi, mulailah hari ini dengan disiplin kecil yang mendekatkan Anda pada tujuan besar Anda. Selamat datang di hari ke-12 perjalanan kita bersama buku 365 Days with Self-Discipline, karya Martin Meadows. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering diabaikan di era modern ini. Ketenangan pikiran. Dalam kehidupan yang penuh tuntutan, keributan, dan kesibukan, ketenangan pikiran menjadi sebuah aset yang langka. Tapi, tahukah Anda bahwa disiplin diri bukan hanya tentang produktivitas atau mencapai tujuan besar? Disiplin juga diperlukan untuk menjaga pikiran Anda tetap tenang, fokus, dan bebas dari kecemasan yang berlebihan. Meadows menjelaskan bahwa ketenangan pikiran adalah landasan untuk keberhasilan jangka panjang. Saat pikiran tenang, Anda dapat berpikir lebih jernih, membuat keputusan lebih baik, dan mengarahkan energi Anda untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bagian 1, apa itu ketenangan pikiran? 1. Ketenangan pikiran adalah kebebasan dari gangguan mental. Ketenangan pikiran bukan berarti hidup Anda tanpa masalah. Sebaliknya, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk mengelola pikiran dan emosi Anda, sehingga Anda tidak terjebak dalam keributan atau tekanan eksternal. Menurut Meadows, ketenangan pikiran melibatkan kendali diri terhadap emosi, tidak bereaksi berlebihan terhadap tantangan atau konflik, kebebasan dari kekhawatiran yang tidak perlu, fokus pada hal-hal yang Anda kendalikan, bukan hal-hal di luar kendali Anda. 2. Pengaruh ketenangan pikiran terhadap kehidupan. Pikiran yang tenang memberikan dampak besar. Produktivitas meningkat,
Ketika Anda fokus dan tidak terganggu oleh pikiran yang tidak relevan, Anda dapat bekerja lebih efektif. Keputusan yang lebih baik. Anda tidak bertindak secara impulsif atau emosional. Kesehatan mental yang lebih baik. Pikiran yang damai mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Kutipan kunci dari Meadows. Ketenangan pikiran adalah dasar dari kehidupan yang disiplin dan seimbang. Dengan pikiran yang tenang, Anda dapat menaklukkan dunia tanpa kehilangan kendali atas diri Anda. Bagian 2. Hambatan terbesar menuju ketenangan pikiran. 1. Overthinking dan kekhawatiran berlebihan. Banyak orang kehilangan ketenangan pikiran karena mereka terus-menerus memikirkan hal-hal di luar kendali mereka. Contoh umum meliputi takut akan masa depan, penyesalan atas keputusan di masa lalu, memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. 2. Gangguan dari teknologi dan media sosial. Martin Meadows menyebutkan bahwa hidup kita semakin penuh gangguan. Teknologi, media sosial, dan aliran informasi tanpa henti membuat pikiran kita tidak pernah benar-benar istirahat. Setiap notifikasi, komentar negatif, atau berita buruk menciptakan gelombang kecemasan. Solusi: Anda harus melatih diri untuk membatasi konsumsi media yang tidak bermanfaat dan menciptakan ruang untuk ketenangan. 3. Kekhawatiran atas opini orang lain. Meadows juga mengingatkan bahwa kekhawatiran tentang bagaimana orang lain melihat atau menilai kita adalah penghambat besar bagi ketenangan pikiran. Fokus pada opini eksternal hanya menguras energi mental Anda dan tidak memberikan manfaat nyata. Bagian 3. Cara mencapai ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran tidak datang dengan sendirinya. Anda harus secara sadar melatih disiplin untuk mencapainya. Berikut adalah beberapa strategi yang disarankan Martin Meadows. 1. Fokus pada hal-hal yang Anda kendalikan. Anda tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup. Kunci ketenangan pikiran adalah menyadari perbedaan antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Latihan. Setiap kali merasa cemas, tanyakan pada diri Anda, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, lepaskan. 2. Praktikkan rasa syukur. Rasa syukur adalah alat yang ampuh untuk membawa ketenangan pikiran. Fokus pada hal-hal baik yang Anda miliki saat ini, daripada terus mencari apa yang kurang. Luangkan waktu 5 menit setiap hari untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri. 3. Meditasi dan mindfulness. Meditasi dan mindfulness membantu Anda membawa perhatian penuh ke momen saat ini, mengurangi kecemasan, dan menenangkan pikiran yang sibuk. Latihan sederhana. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan fokuskan perhatian Anda hanya pada napas Anda selama 5-10 menit. 4. Jaga pola hidup yang seimbang. Ketenangan pikiran seringkali tergantung pada keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan rekreasi. Jangan biarkan diri Anda terbakar habis hanya karena mengejar ambisi. Tidur yang cukup, olahraga teratur, dan waktu untuk diri sendiri adalah fondasi penting. Bagian 4. Melindungi ketenangan pikiran Anda. Ketenangan pikiran yang telah dicapai harus dijaga dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah untuk melindungi kondisi mental Anda. 1. Tetapkan batasan, belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas atau nilai Anda. Jangan biarkan jadwal Anda dikendalikan oleh permintaan orang lain. 2. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu. Jauhi orang-orang atau situasi yang selalu membawa drama atau negativitas ke dalam hidup Anda. Meadows menyarankan untuk menjaga jarak dari individu yang cenderung memicu konflik emosional atau tidak mendukung perjalanan Anda. 3. Miliki rutinitas yang terstruktur. Rutinitas harian yang terorganisir membantu mengurangi stres dan memastikan bahwa Anda tidak merasa kewalahan. Rencanakan hari Anda di pagi hari dan pastikan ada waktu untuk refleksi atau aktivitas santai. Bagian 5. Inspirasi untuk hidup dengan pikiran yang tenang. 1.
Contoh nyata dari mereka yang menjaga ketenangan pikiran. Orang-orang sukses yang memiliki ketenangan pikiran seringkali menjadi inspirasi besar. Warren Buffett tidak pernah terburu-buru dalam pengambilan keputusan, bahkan di pasar yang fluktuatif. Dalai Lama mewakili ketenangan dan kebijaksanaan, bahkan di tengah konflik besar. 2. Jadikan ketenangan pikiran sebagai prioritas harian. Luangkan waktu setiap hari untuk memeriksa keadaan mental Anda. Jangan hanya fokus pada pencapaian eksternal, fokus juga pada bagaimana perasaan Anda saat mengejar tujuan tersebut. Penutup dan refleksi. Melatih ketenangan sebagai bagian dari disiplin diri. Sebagai penutup, mari renungkan. 1. Apa yang mengganggu ketenangan pikiran Anda saat ini? 2. Langkah apa yang bisa Anda ambil untuk mengurangi gangguan tersebut? 3. Bagaimana Anda bisa memasukkan praktik ketenangan pikiran dalam rutinitas harian Anda? Kutipan penutup dari Meadows. Ketenangan pikiran bukanlah absennya masalah, tetapi kemampuan untuk menanganinya dengan bijaksana dan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Ketenangan pikiran adalah hasil dari disiplin, bukan kebetulan. Dengan melatih disiplin diri, Anda tidak hanya bisa mencapai tujuan Anda, tetapi juga menikmati perjalanannya dengan pikiran yang damai.